Sushi, strategi diplomasi budaya Jepang, hidangan nasional Jepang yang mendunia. Kelompok 1, Muhammad Dasali Alkosei NPM 2106743951 dan Syalaisa Sadina Amanda NPM 2106744065. Alasan mengapa memilih sushi. Yang pertama, sushi merupakan makanan yang banyak disukai. Yang kedua, sushi mudah ditemukan di mana saja. Dan yang ketiga, sushi merupakan makanan Jepang dengan jumlah peminat terbanyak. Makanan nasional adalah makanan yang paling diasosiasikan dengan suatu negara. Contohnya, fish and chips adalah makanan nasional Inggris. Untuk negara Jepang, makanan itu adalah sushi. Sushi tidak hanya banyak dinikmati oleh masyarakat Jepang, sushi juga salah satu makanan terpopuler di dunia. Kami memilih sushi karena kami ingin memahami bagaimana kepopuleran sushi bisa membantu dalam diplomasi budaya Jepang. Sejarah sushi. Sushi pada bentuk awalnya sangat berbeda dari sushi yang kita kenal ini. Sushi tertua yang diketahui paling dekat bentuknya dengan sushi yaan ini kita kenal Nazezuhi. Pada waktu itu, sushi adalah metode pengawetan ikan, bukan hidangan seperti sekarang. Nasi pada sushi pun tidak diperuntukkan untuk dimakan, melainkan hanya sebagai agen dari proses fermentasi ikan. Ikan yang diawetkan dengan metode ini bisa bertahan hingga 1 tahun lamanya. Metode fermentasi ini berasal dari Asia Tenggara, tepatnya di sekitaran Sungai Mekong, kurang lebih pada abad 5 sebelum Masehi. Metode ini pun mencapai Cina, terbukti dari deskripsinya yang terdapat dalam Kamus Cina abad 4 Masehi. Sushi diperkirakan masuk ke Jepang pada abad 8 Masehi, namun bukti tulisan keberadaan sushi baru ada pada abad 10 Masehi. Bentuk paling awal nari sushi adalah Funazushi yang menggunakan ikan Nigoro-guna di Danau Biwa, Kyoto. Nari sushi. Nari sushi dibuat dengan memasukkan ikan yang sudah diamisi bersama dengan nasi di dalam wadah yang di atas tutupnya diletakkan batu. Pada abad 15 Masehi, sushi tidak lagi difermentasikan selama 1 tahun. Sushi dimakan hanya 1 bulan setelah fermentasi. Hal ini dilakukan karena sushi tidak lagi dibuat untuk mengawetkan ikan, melainkan dijadikan sebagai hidangan. Berbeda juga dengan sushi sebelumnya. Nasi yang sebelumnya dibuang, sekarang dimakan bersamaan dengan ikan. Sushi ini disebut sebagai namanare sushi atau sushi setengah fermentasi. Seiring berjalannya waktu, kurun waktu sushi difermentasikan menjadi lebih pendek sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini dilakukan dengan menambahkan berbagai macam bahan untuk mempercepat proses fermentasi seperti alkohol atau cuka. Kurun waktu fermentasi pun turun hingga 2-5 hari lamanya. Sushi jenis ini disebut hayazushi atau sushi cepat. Alkohol lambat laun tidak lagi dipakai dalam hayazushi, mulai merujuk pada sushi yang difermentasikan dengan cuka. Hayazushi mempunyai 2 bentuk, yaitu Sugata sushi yang hasil berbentuk ikan dan Hakosushi yang bentuknya kotak. Cara pembuatan sushi yang lama memerlukan wadah yang besar dan perlu ditekan, dikarenakan fermentasi lama-kelamaan ditinggal sebagai ciri sushi. Orang mulai mencari cara untuk membuat sushi tanpa harus menggunakan wadah ini. Sushi pun mulai dibuat dengan menggunakan makisu. Sushi ini menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai maki sushi. Munculnya maki sushi merupakan momen penting dalam sejarah sushi. Akan tetapi, kemajuan terpenting sushi adalah dibuatnya nigiri sushi. Sushi ini konon dibuat oleh seorang bernama Hanaya Yohei. Pada kala itu, dia melihat proses pembuatan sushi yang lama dan rasa hidangan berkurang karena proses ini. Ia pun membuat sebuah sushi yang hanya perlu menekan lauk di atas nasi untuk dibuat. Sushi ini bisa dibuat dengan cepat dan rasa yang enak.
Nigiri sushi adalah makanan yang sangat populer saat itu dikarenakannya dan beberapa inovasi lainnya. Sushi pun berubah menjadi apa yang kita kenal sekarang. Proses masuknya sushi ke Indonesia. Sushi masuk ke Indonesia pada tahun 1969 ketika restoran Jepang pertama dibuka di Indonesia, yaitu Kikugawa. Usai Perang Dunia II berakhir, Kikuchi Tsurutake yang merupakan seorang mantan prajurit Jepang memutuskan untuk menetap di Indonesia. Bersama istrinya, Kikuchi mendirikan restoran Kikugawa ini yang bisa dibilang jauh dari kesan mewah dan modern. Walau begitu, restoran ini hanya dikenal dengan sajian khas Jepang yang autentik dan klasik, bahkan mampu bertahan selama 52 tahun hingga sekarang. Nama Kikugawa sendiri diambil dari gabungan namanya dengan lagu Indonesia kesukaannya, yakni Bagawan Solo. Lagu Bagawan Solo yang berarti sungai ini disebut gawa dalam bahasa Jepang. Apa itu sushi? Sushi adalah makanan yang terbuat dari nasi dicampur cuka dengan berbagai macam lauk. Lauk ini bisa berupa telur, sayur, makanan laut, dan lain-lain. Sashimi bukan sushi. Sashimi adalah ikan yang disajikan segar tanpa dimasak. Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa sashimi adalah sushi. Komponen utama sushi adalah nasi, sedangkan sashimi tidak harus disajikan dengan nasi. Nigiri sushi. Nigiri sushi adalah sushi yang terdiri atas filet ikan atau lauk lain yang ditaruh di atas shari lalu ditekan dengan tangan. Maki sushi. Maki sushi adalah sushi yang dibuat berbentuk gulungan dengan rumput laut. Sushi ini memiliki beberapa tipe, yaitu Hosomaki atau gulungan tipis, Futomaki atau gulungan tebal, Saikomaki atau gulungan hias, Temaki atau gulungan tangan. Sushi roll. Sushi roll adalah sushi yang digulung hanya dengan nasi tanpa rumput laut atau rumput laut di dalamnya. Sushi ini merupakan sushi yang dibuat untuk konsumen yang tidak menyukai rumput laut dan ikan mentah. Sushi roll adalah bentuk sushi terpopuler di luar Jepang. Chirashi sushi. Chirashi sushi adalah mangkuk sari yang dihiasi dengan berbagai macam lauk. Lauk yang digunakan tergantung dari daerah asal chirashi sushi. Chirashi sushi adalah salah satu makanan yang secara tradisi dimakan pada Hinamatsuri atau festival anak perempuan. Inari sushi. Inari sushi adalah sari yang dimasukkan ke dalam kantung terbuat dari kulit tahu yang sudah digoreng. Inari sushi dikenal akan mudahnya membuat sushi ini. Mengapa sushi disukai? Sushi mempunyai rasa yang enak dan unik. Dengan banyaknya jenis sushi dan bahan yang dipakai membuat rasanya mempunyai banyak variasi. Bentuknya yang indah, dan yang terakhir, sushi adalah makanan yang relatif sehat. Gastrodiplomasi. Diplomasi. Pengertian diplomasi menurut Alice Briggs adalah sebuah kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi ialah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Soft power. Soft power menurut Joseph Nye merupakan kemampuan suatu negara untuk membujuk aktor lain untuk melakukan apa yang diinginkannya melalui attraction dan tidak bersifat paksaan. Soft power menekankan pada cara-cara halus yang seringkali tidak kasat mata dan mampu menarik perhatian. Soft power berbeda dengan persuasi dan pengaruh. Perbedaan terletak pada sumber kekuatan. Pengaruh bisa timbul dari militer yang bersifat hard power, sedangkan persuasi bersumber dari kata-kata. Konsep soft power berkembang dari munculnya globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi, dan munculnya isu-isu non-tradisional. Hal itu membuat militer dan ekonomi menjadi tidak tepat digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk menangani isu-isu tertentu. Salah satu sumber dari soft power adalah budaya. Dalam penelitian ini, budaya kuliner adalah bagian dari budaya suatu negara. Penggunaan soft power sebagai teori memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada penulis mengenai bagaimana budaya kuliner mampu menarik masyarakat, membentuk opini publik, bahkan mampu membuat masyarakat bersimpati terhadap suatu negara. Gastrodiplomasi. Salah satu cara baru diplomasi yang terus berkembang adalah gastrodiplomasi.
Gastrodiplomasi merupakan salah satu cara diplomasi publik yang menggunakan kuliner atau budaya kuliner untuk memberikan pemahaman budaya dan nilai-nilai dengan tujuan membentuk opini publik suatu negara. Gastrodiplomasi juga merupakan bagian dari diplomasi publik, yaitu jenis diplomasi yang berfokus pada publik dengan tujuan mengomunikasikan pemahaman mengenai identitas negara dan bentuk opini yang kelak dapat digunakan untuk tujuan suatu negara atau kebijakan luar negeri di masa mendatang. Gastrodiplomasi pertama kali digunakan oleh Thailand pada tahun 2002. Sejak gastrodiplomasi dijalankan oleh Thailand, negara-negara lain mulai mengikuti cara yang sama. Beberapa negara tersebut adalah Jepang dengan gastrodiplomasi Wasoku, Taiwan dengan gastrodiplomasi Dim Sum diplomasi, dan 139 Republik Korea dengan gastrodiplomasi Kimchi dan Hansik. Berbagai praktek gastrodiplomasi tersebut menggunakan kuliner tradisional negara masing-masing. Gastrodiplomasi Wasoku dijalankan menggunakan sushi dan ocha sebagai makanan tradisional Jepang yang dianggap memiliki identitas Jepang dan mampu mengirimkan pesan. Strategi diplomasi melalui pemerintah. Japan External Trade Organization adalah bahan organisasi yang terkait dengan pemerintah Jepang. Bekerja untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia. Didirikan di Jepang pada tahun 1958 untuk mempromosikan ekspor dari Jepang ke negara lainnya. Citra Jakarta didirikan setahun setelah, yaitu pada tahun 1959, dan telah membuktikan diri untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Japan External Trade Organization atau JETRO menghadirkan acara baru bertema kuliner Jepang di Jakarta bernama Japan Food Festival. Pada tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2016 di Mall Kota Casablanca. Pengunjung bisa mencicipi produk dari 5 perusahaan industri jasa makanan di Jepang yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, yaitu Ramen Takechi, Sushi Kas, Ringer Hut, Fujisan Taiyaki, dan Enokia. Strategi diplomasi melalui swasta atau perorangan. Yang pertama, restoran Kikugawa. Restoran legendaris ini pertama kali didirikan oleh pasangan Terutake Kikuchi dan Amelia Paat. Terutake Kikuchi merupakan mantan prajurit atau tentara Jepang yang menikah dengan Amelia Paat, wanita keturunan Manado. Sebelum membuka Kikugawa, Amelia dibantu oleh Terutake sudah lebih dulu membuka restoran khas Indonesia di wilayah Roppongi, Tokyo, yaitu Begawan Solo. Imperial Cooking School Tokyo. Imperial Cooking School Tokyo adalah sekolah masak yang didirikan pada tahun 2007 dengan pengajar langsung dari Jepang. Berbagai kalangan umur dapat mengikuti sekolah ini. Dibimbing oleh eksekutif chef Hideyoshi Imai. Instagramnya yaitu Imperial Cooking School. Sushi sebagai sarana gastrodiplomasi. Sushi digunakan untuk memperkuat image Jepang sebagai negara yang eksotis dengan daya tarik rasanya yang unik. Negara Jepang membentuk komite khusus untuk menilai restoran sushi yang menyajikan rasa otentik. Kesimpulan, gastrodiplomasi adalah tentang bagaimana suatu negara melaksanakan diplomasi budaya dengan cara mempromosikan masakan khas masing-masing negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik terkait national brand suatu negara. Pengertian diplomasi menurut Alice Briggs adalah sebuah kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi ialah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Tujuan gastrodiplomasi ini adalah memperkenalkan dan mempromosikan national branding yang dapat dimakan. Jepang melakukan beberapa strategi diplomasi makanan sushi melalui restoran khusus bermasak festival makanan.